kelompok 6 jurusan PGMI unit 1 semester 4 akan mempresentasikan hasil judul makalah kami kelompok 6, yaitu berjudul Keterampilan Mental, Personal, Sosial, Motorik, dan Intelektual dalam Pembelajaran IPS. Sebelumnya kami hormati Ibu Suhalayanti selaku dosen pembimbing mata kuliah IPS dasar dan teman-teman yang menonton video ini. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kansal Hadisia dan teman saya Adina Makfira yang akan muncul nanti di pertengahan video ini. Nah, di sini saya akan membahas apa itu pengertian dari IPS atau ilmu pengetahuan sosial. IPS adalah sebuah ilmu sosial yang disesuaikan bagi program-program pendidikan yang ada di sekolah serta yang sederajat. Menurut Ali Imran Udin, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu ilmu yang membahas tentang tujuan-tujuan yang berupa pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar. Adapun fungsi dari mata pelajaran IPS ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan sikap yang rasional tentang gejala-gejala sosial serta kemampuan tentang perkembangan masyarakat Indonesia sendiri baik di masa kini maupun di masa lalu. Di sini akan membahas langsung keterampilan personal. Keterampilan personal adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa dalam membentuk serta mengembangkan dirinya sebagai makhluk personal atau individual dalam konteks kehidupan sehari-harinya. Maksudnya adalah seorang siswa itu dapat mengenal serta menanamkan identitas dirinya sendiri dan membangun kesadaran dirinya sebagai makhluk personal dengan segala keunikan dan keutuhan pribadinya yang akan. Keterampilan personal ini sendiri dapat membantu siswa dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Karena orang yang memiliki keterampilan personal ini dapat berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasannya keterampilan personal itu kan mengacu pada pemahaman diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang mencangkup tentang keterampilan personal. Yang pertama adalah kesadaran efektif, yaitu tentang pengetahuan tentang perasaan, sikap, serta pandangan seseorang. Yang kedua, kesadaran etis, yaitu penetapan prinsip dan prioritas moral seseorang. Yang ketiga, pengaturan diri, yaitu membahas tentang pikiran serta tindakan dan perilaku seseorang. Dan terakhirlah metakognisi, yaitu kesadaran akan proses berpikirnya seseorang. Nah, selanjutnya ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini adalah suatu rangkaian kompetisi yang penting bagi para siswa untuk memulai serta memelihara hubungan sosial yang kognitif dengan guru, teman. Di Amerika sendiri misalnya melalui Association for Supervision and Curriculum Development atau ASCD telah dikembangkan sebuah rumusan-rumusan keterampilan yang berhubungan dengan IPS. Keterampilan itu meliputi keterampilan berpikir atau bernalar, keterampilan bekerja sama dengan orang lain, keterampilan pengendalian diri, serta adapun ciri-ciri dari keterampilan sosial menurut Gresham and Rusley dalam Gipple and Merrill, yaitu yang pertama adalah perilaku interpersonal. Nah, perilaku interpersonal ini dimaksud adalah keterampilan yang digunakan selama dalam melakukan suatu interaksi dengan seseorang atau bisa disebut sebagai interaksi menjalin persahabatan. Yang kedua adalah perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Perilaku ini merupakan ciri dari seseorang yang dapat mengatur serta memahami dirinya sendiri dalam konteks lingkungan sosial. Contohnya seperti dapat menghadapi stres yang dia alami, dapat memahami perasaan orang lain, serta dapat mengatur adanya amarah dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ada perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis. Yang keempat, penerimaan teman sebaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Yang pertama, keluarga, lingkungan, kepribadian. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan bahas tentang keterampilan mental. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar apa itu mental, dan ada juga yang belum pernah mendengar apa itu mental. Sebenarnya mental itu adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lebih tepatnya, itu sangat berkesinambungan dengan diri kita. Nah, jadi sebenarnya mental itu adalah motivasi, keberanian diri, tanggung jawab yang ada pada diri sendiri, disiplin itu termasuk dengan mental. Nah, jadi kira-kira apa terkaitan keterampilan mental dengan ilmu sosial? Baik, dalam kehidupan kita wajib bersosialisasi, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, dalam kehidupan yang bersosial itu tadi, keterampilan mental sangat penting, di mana keterampilan mental itu mampu membantu kita agar kita mudah berinteraksi dengan
orang lain, kita mudah bersosialisasi dengan orang lain. Adanya keberanian, adanya tanggung jawab, adanya kedisiplinan, adanya percaya diri, itu adalah keterampilan mental yang memang harus kita miliki di dalam diri kita. Nah, untuk selanjutnya itu adalah keterampilan motorik. Mungkin kita sering mendengar motorik. Teman-teman bisa dengan mudah mengingat apa yang dimaksud dengan keterampilan motorik. Ingat aja, motorik itu adalah pergerakan jari, pergerakan pergelangan tangan, pergerakan kaki, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi pada saat kita bayi, keterampilan motorik atau pertumbuhan motorik itu emang sangat-sangat diperhatikan, yang dimana itu adalah hal yang paling sensitif saat masa pertumbuhan kita dari bayi menuju balita dan menuju anak-anak kemudian dewasa. Nah, di sini teman-teman, keterampilan motorik itu kita sebagai guru wajib merangsang motorik anak. Ketika kita menjadi guru di sini seperti pembelajaran sosial ya, IPS. Nah, kita bisa dengan mengajak anak-anak bersosialisasi ke perkampungan, ke tetangga, kita bisa mengajarkan itu. Nah, dengan begitu mereka akan pergerakan motorik mereka akan selalu meningkat dan mereka tidak malas untuk menggerakkan motorik mereka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir nih teman-teman, keterampilan intelektual. Nah, mungkin kata-kata intelektual itu sudah nggak asing lagi nih di kuping kita. Intelektual itu seperti apa sih? Oke, intelektual itu adalah yang berkaitan dengan otak, kecerdasan kita, pola pikir kita dalam menghadapi sesuatu hal. Nah, keterampilan intelektual dalam IPS itu sangat dibutuhkan ya, kecerdasan kita, dimana kita harus bisa berpikir secara jernih, berpikir secara logis, dan berpikir secara kritis. Nah, kalau dalam IPS kan gitu ya, ada politik yang dimana kita emang diajarkan untuk berpikir kritis. Jadi dalam ilmu pengetahuan sosial itu kita juga diajarin bagaimana mendidik anak agar mereka bisa menjadi orang yang berintelektual. Nah, itulah dia, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, dan menjadi orang yang kritis. Kemudian hanya itu yang dapat kami sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.